Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat intinya dan umumnya kepada kita semua sebagai umatnya, amalan di bulan Ramadan memperbanyak 4 hal. 4 hal tersebut adalah yang pertama, senantiasa memperbanyak membaca syahadat atau membaca kalimat thayyibah, sebagaimana disampaikan dari banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalimat thayyibah adalah kalimat zikir yang paling utama. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Mishkat disampaikan bahwa beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi satu amalan yang amalan tersebut adalah mampu menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab atas permohonan daripada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa alaihissalam mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bukankah kalimat itu diucapkan oleh seluruh hamba-hamba-Mu? Yang aku minta adalah satu kalimat khusus buatku yang tidak diberikan kepada hamba-Mu yang lain. Maka Allah Azza wa Jalla menyampaikan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling dahsyat, kalimat yang sangat luar biasa. Seandainya dunia dan seisinya, langit dan seisinya, bumi dan seisinya disimpan di satu belah timbangan, dan kalimat la ilaha illallah disimpan di satu timbangan yang lain, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Amalan yang kedua adalah senantiasa memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu da'in dawa'u wa dawa'u dzunub al-istighfar. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obat daripada dosa adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menduduki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala terkecuali dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah adalah kehidupan yang baik, baik kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Itulah yang didambakan oleh seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa dibaca doa setiap pada salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Tuhanku, atina berikanlah kepadaku fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, hasanah kebaikan, wa fil akhirati, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nokta hitam ini akan semakin banyak, dan lama kelamaan hatinya akan menjadi gelap, hatinya akan menjadi keras, dan hatinya akan menjadi mati. Nauzubillahi min dzalik. Ambil hikmah daripada uraian yang tadi. Jadilah hamba Allah yang senantiasa menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, basahi lisan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah di dalam hati, karena barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah,
maka fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. May yatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi kecukupan. Kita ini manusia biasa yang banyak sekali kebutuhan, banyak sekali keperluan. Maka ketika segala kebutuhan dan keperluan kita ajukan kepada Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah yang akan menyelesaikan daripada masalah-masalah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari kita ambil kesimpulan daripada uraian yang tadi. Lakukan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. 4 hal yang harus diperbanyak di bulan Ramadan. 2 hal akan mendatangkan keridhaan Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. 2 hal lagi yaitu kita akan membutuhkannya. Yang pertama adalah 2 hal yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Perbanyak membaca kalimah la ilaha illallah. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena kita hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang tidak lepas daripada kesalahan dan dosa. Setiap langkah kita berdosa, setiap napas kita bermaksiat, maka tanpa ampunan daripada Allah, kita ini akan menjadi orang yang hina. Maka barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, seluruh dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Ketika dosa telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nokta hitam ini akan semakin banyak dan lama-kelamaan hatinya akan menjadi gelap, hatinya akan menjadi keras, dan hatinya akan menjadi mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ambil hikmah daripada uraian yang tadi. Jadilah hamba Allah yang senantiasa menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, basahi lisan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah di dalam hati, karena barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. May yatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi kecukupan. Kita ini manusia biasa yang banyak sekali kebutuhan, banyak sekali keperluan. Maka ketika segala kebutuhan dan keperluan kita ajukan kepada Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah yang akan menyelesaikan daripada masalah-masalah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari kita ambil kesimpulan daripada uraian yang tadi. Lakukan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. 4 hal yang harus diperbanyak di bulan Ramadan. 2 hal akan mendatangkan keridhaan Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. 2 hal lagi yaitu kita akan membutuhkannya. Yang pertama adalah 2 hal yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Perbanyak membaca kalimah la ilaha illallah. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena kita hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang tidak lepas daripada kesalahan dan dosa. Setiap langkah kita berdosa, setiap napas kita bermaksiat, maka tanpa ampunan daripada Allah, kita ini akan menjadi orang yang hina. Maka barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, seluruh dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Ketika dosa telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan Subhanahu wa taala akan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. 2 hal yang sangat kita butuhkan, yaitu memohon kepada Allah kepada surga dan memohon perlindungan kepada Allah daripada api neraka. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah ke akhirat nanti, di mana Allah hanya menyediakan 2 tempat saja di akhirat adalah yang pertama tempat bagi orang yang berbahagia yaitu surga, yang kedua tempat bagi orang yang celaka adalah neraka. Maka kita di bulan Ramadan ini mari perbanyak membaca doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan keridhaan-Mu dan aku mohon kepadamu atas surga-Mu, dan aku berlindung kepadamu daripada kerasnya azab neraka jahanam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kita sampaikan, yang betulnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya mutlak daripada kebodohan saya. Mohon maaf atas segala kehilapan, dan akhirnya
Apabila ada semut di ladang, boleh kita menumpang mana? Apabila ada umur panjang, insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum